Baik, selamat pagi Sampurasun, siswa-siswi SMP Yos Sudarso Bandung, beserta Bapak Ibu Guru SMP Yos Sudarso Bandung yang telah hadir di pertemuan virtual melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, setanah air ya yang kami cintai, para penikmat YouTube SMP Sudarso Bandung. Hari ini Senin tanggal 27 Desember 2021, SMP Sudarso Bandung mengadakan sebuah kegiatan yang tentu kegiatan ini sangat mendukung sekali program pemerintah dalam meningkatkan rasa demokratis di negara Republik Indonesia. Apa itu kegiatannya? Nah, jadi di akhir tahun ini masa periode atau masa bakti pengurus OSIS, yaitu ketua OSIS yang sebelumnya Michael Deren dan Josephiko Leonard ya sudah berakhir ya Bu Febri ya di Desember 2021 ini. Nah, untuk meningkatkan rasa demokratis tersebut ya kami SMP Sudarso Bandung mengadakan sebuah kegiatan yaitu debat kandidat ya calon ketua dan calon wakil ketua OSIS SMP Sudarso Bandung periode tahun 2022. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam rangka meningkatkan rasa demokratis, rasa kritis ya, berpikir critical thinking ya, SMP Sudarso Bandung mengadakan sebuah acara di pagi hari ini. Nah, mungkin itu pembukaan dari saya selaku host di pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya ya, pagi hari ini tentu kita harus mengucapkan syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas diberikannya kesehatan untuk kita semua pada pagi hari ini. Nah, sebelum dimulai, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Saya persilahkan kepada Ibu Febri untuk dapat memimpin doa di pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Torik atas waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, supaya kegiatan kita pada hari ini lancar, maka dari itu mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami alami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami mulai dari malam, dan Engkau masih memberikan kami hari yang baru, nafas kehidupan baru secara cuma-cuma. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan dalam rangka debat kandidat OSIS tahun periode 2022. Hadirlah Engkau bersama kami agar kegiatan kami ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga kepada setiap dari paslon yang akan mempresentasikan visi dan misi mereka. Semoga apa yang mereka sampaikan boleh kami pahami dengan baik, dan nantinya kami pun bisa menentukan siapa-siapa yang akan layak untuk menjadi calon dan juga ketua OSIS dan wakil dari ketua OSIS. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Febri yang telah memimpin doa untuk kita semua di pagi hari ini. Semoga kegiatan debat kandidat calon ketua dan calon wakil ketua OSIS ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Dan para paslon dan para pemilih nanti juga akan mendapatkan pencerahan bagaimana
SMP Sudarso Bandung ini melalui organisasi intrasekolah OSIS ya dapat maju dan kembali eksis di kancah pendidikan dan ekstrakurikuler seluruh Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Kurang lengkap rasanya jika kita belum mendengarkan ya sedikit kata pengantar atau kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Jajat Sudrajat. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Jajat Sudrajat. Saya persilahkan untuk memberikan open mic-nya pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Torik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ya hal-hal untuk acara kita, acara debat kandidat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Yosudarso Bandung. Anak-anak selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Oke, sip. Anak-anak, sesuai dengan surat edaran dari sekolah bahwa kita ya tidak sama liburnya dengan sekolah-sekolah lain ya berdasarkan dari kalender akademik yang sudah diedarkan dari yayasan bahwa tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 itu masih kegiatan sekolah ya. Nah, oleh karena itu kegiatan ini diisi hari-hari ini juga diisi oleh Bu Febri untuk kegiatan kesiswaan ya. Jadi nanti kalian harap bisa mengikutinya dengan baik ya, tidak ada yang absen. Bapak lihat ini baru 63 padahal siswa kita itu ada 129 ya. Berarti hampir setengahnya sudah tidak ada. Ini kemana nih? Ya. Ini nanti perlu ditindaklanjuti untuk anak-anak yang bisa dibilang ini bolos ya, bolos sekolah. Meskipun memang dari rumah, tapi kan harusnya kegiatan kita pada hari ini tetap kegiatan sekolah ya. Tolong nanti anak-anak yang lain teman-temannya dihimbau untuk tetap hadir ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah ya. Oke, anak-anak. Pada kesempatan hari ini ya kita akan mengadakan melihat kandidat yang sudah ditentukan oleh Bu Febri, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. OSIS ya itu adalah sebuah wadah bagi siswa-siswi dari mulai SMP sampai dengan SMA yang ada di sekolah ya untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, di sini ya kalian juga dilatih untuk berorganisasi kecil-kecilan lah bisa dibilang ya. Bagaimana kalian nanti menimba pengalaman mengenai tentang kepemimpinan ya. Nah, nanti juga setelah terbentuknya OSIS ini akan ada tindak lanjutnya dengan yang namanya latihan dasar kepemimpinan ya. Hari ini cukup bagus nih Bapak melihat ya, karena settingan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu sudah berdasarkan seperti pemilihan presiden ya. Kalian waktu itu dulu ya, waktu ketika Pak Jokowi kemudian calonnya dengan Pak Prabowo ya, ini juga ada yang namanya debat. Untuk apa debat ini? Untuk melihat sejauh mana visi misi program yang dibawakan oleh masing-masing kandidat ini apakah menarik atau tidak gitu ya. Nah, nanti setelah kalian melihat dua kandidat ini ya,
paslon 1 dengan paslon 2, Bapak berharap kalian betul-betul bisa memilihnya secara logis, ya, secara logis dan secara mandiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Jadi pilihan yang akan kalian nanti tentukan esok hari itu betul-betul berdasarkan dari hati nurani kalian. Dan memang itu adalah sesuai dengan harapan kalian untuk pengembangan sekolah ini. Ya. Untuk paslon 1 dan paslon 2, silahkan kalian kampanyekan program-program, tujuan, visi misi kalian mau seperti apa mengembangkan sekolah SMP Yosudarso ini, supaya teman-teman yang lain ya bisa betul-betul menjadi pilihan, ya, kalian itu bisa menjadi pilihan yang logis oleh teman-teman kalian. Oke, Bapak berharap nanti dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua OSIS yang baru, sekolah SMP Yosudarso bisa lebih berkembang lagi. Ya, itu saja sambutan dari Bapak. Selamat mengikuti semuanya. Untuk paslon 1 dan paslon 2, selamat berkampanye. Pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diajukan oleh Bu Febri atau Bapak Ibu guru yang lain, silakan kalian paparkan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih banyak. Oh ya, Bapak lupa, selamat Natal untuk anak-anakku yang di rumah yang merayakan, ya. Semoga damai dan sukacita Natal pada tahun ini bisa kita rasakan bersama, ya. Salam untuk keluarga, ucapkan selamat Natal juga dari sekolah SMP Yosudarso. Oke, terima kasih banyak, selamat pagi. Terima kasih banyak, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Sekolah kita, Bapak Jajat Sudrajat, SPD, yang telah memberikan kata-kata semangat untuk para paslon dan para pemilih yang akan menjadi pelaku, ya, yaitu pelaku demokrasi di SMP Yosudarso Bandung. Nah, baik Bu Febri, sebelum kita melanjutkan kepada agenda kita, acara kita selanjutnya, mungkin pada para pemilih ya atau para pelaku demokrasi nanti harus lebih tahu dulu ya dengan paslon-paslon yang akan menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Yosudarso Bandung. Nah, untuk itu kita akan mengundang dulu kedua paslon tersebut, kita akan tampilkan wajahnya di virtual Zoom ini. Yang pertama saya akan mengundang dulu sekaligus ya dua-duanya, yaitu paslon nomor urut 1, yaitu ketuanya adalah Joyce dari kelas 8. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Joyce ya, sudah ada di layar ya, Joyce. Kemudian Joyce ini berpasangan dengan adik kelas dari kelas 7A, yaitu adalah Teresia Sani. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1, ketua dan wakilnya sudah ada di layar kaca teman-teman dan para Bapak Ibu guru yang menyaksikan ya. Luar biasa ini ya, Sani ini kayak BCL ya. Selanjutnya, kayak lagu BCL aja nih. Kita paslon yang kedua ya, paslon yang kedua ini calonnya juga masih perempuan ya. Jadi ini luar biasa ya, calonnya dua-duanya perempuan. Artinya perempuan-perempuan hebat SMP Yosudarso ini sudah sangat berani tampil ya ke publik tentunya. Oke, paslon yang kedua, calon ketuanya adalah Agnes Cecilia dari kelas 8. Berikan tepuk tangan untuk calon paslon yang kedua ya, calon ketuanya. Dan Agnes Cecilia ini berpasangan dengan adik kelas juga, yaitu Ranavia dari kelas 7B. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para calon paslon ke-1 dan paslon 2 ya. Jadi di layar kaca teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di rumah atau Bapak Ibu orang tua juga yang menyaksikan, di sini ada
eh, kami panitia dan ada juga Bapak Kepala Sekolah di atas. Nah, di bawahnya ada paslon nomor urut 1 ya, paslon nomor urut 2. Nah, mungkin supaya nanti tidak bingung ya, saya berharap kepada paslon mungkin di rename namanya terlebih dahulu ya. Jadi paslon 1 ketua gitu untuk Joyce berarti. Paslon 1 wakil untuk Sani. Nah, begitupun untuk Agnes Cecil ya. Paslon 2 ketua ya. Paslon 2 wakil ya untuk Ranavia ya, supaya para penonton di rumah tidak bingung ya. Boleh di-rename dulu. Nah, sambil menunggu ya para paslon menyiapkan rename-annya. Nah, gitu paslon 2 wakil sudah bagus tuh. Apa? Ranavia dengan Cecil ya. Joyce juga sudah diganti, Agnes tinggal diganti. Ya. Oke, kita akan beranjak ke agenda kita yang selanjutnya ya. Bu Febri sudah siap. Nah, agenda kita yang selanjutnya adalah kita akan mendengarkan ya pemaparan ya atau kampanyenya dari para pasangan calon ya dari paslon 1 dan paslon 2. Nah, nanti sepenuhnya layar ini akan saya berikan kepada para paslon ya. Jadi kita akan mendengarkan yang pertama yaitu adalah pemaparan atau kampanye ya dari pasangan nomor urut 1 yaitu Joyce Magdalena dari kelas 8 dan Teresia Sani dari kelas 7A. Ya. Untuk itu saya akan alihkan spotlight-nya kepada paslon 1 ya. Saya juga akan keluar dari spotlight ya. Nanti biarkan panitia yang akan menampilkan apa yang mau dikampanyekan. Nah, sudah muncul ya. Oke. Waktu dan tempat kita berikan panitia kepada pasangan calon nomor urut 1 Joyce Magdalena maupun Teresia Sani. Waktu dan tempat dan layar dipersilakan. Silakan Bu Febri. Diperbesar saja Bu Febri. Nah, gitu. Ya, silakan mau Joyce ataupun Sani yang menyampaikan visi atau misi dan program kerja dari pasangan nomor urut 1. Wah, Joyce keluar seperti. Mungkin dari Sani boleh dimulai. Saya berikan waktu ya 8.20 untuk memulai. Selamat Halo, siang Sani. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya terkasih. Kami calon Ketua OSIS dan calon Wakil OSIS Paslon 1. Untuk ketuanya sendiri ada Joyce dan wakilnya sendiri yaitu saya, Teresia Sani. Boleh dilanjut slide-nya? Visi kami yaitu yang pertama menciptakan lingkungan SMP Yosudarso yang nyaman, harmonis, bersih, dan menjadikan siswa-siswi SMP Yosudarso berprestasi, aktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Misi kami yaitu meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, meningkatkan minat baca di kalangan siswa, mengembangkan bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi, dan yang terakhir yaitu melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Program utama akan disampaikan oleh pasangan saya. Sekarang program utama. Program utama kami yang pertama ada Dream Stage. Setiap siswa, siswi diperbolehkan untuk menyalurkan bakatnya seperti menyanyi, menari, berpuisi, dan sebagainya. Yang kedua, ada Now You Tell Me. Now You Tell Me yang memiliki arti sekarang beritahu aku, di mana setiap siswa boleh bercerita atau sharing tentang pengalaman atau harinya, mau sedih atau senang.
Siswa-siswi juga dapat memberikan saran kepada OSIS atau majalah Yostory. Kegiatan ini lewat Zoom minggu sekali atau bisa lewat Sikreto. Yang ketiga, ada liming atau literasi mingguan. Literasi diadakan seminggu sekali. Akan diberikan link Google Form atau Padlet untuk memberikan ringkasan dan inti dari buku yang telah dibaca. Yang keempat, ada duber atau duta kebersihan. Memberikan wakil 3 orang untuk menjadi duta kebersihan. Duta kebersihan membantu untuk menjaga kebersihan. Jika ada kegiatan lalu ada program kerja bulanan. Yang pertama, ada acara Natal dan Tahun Baru di bulan Januari. Yang kedua, ada Imlek di bulan Februari. Yang ketiga, ada Hari Paskah di bulan April. Yang keempat, ada Hari Kartini di bulan April. Yang kelima, Hari Pendidikan Nasional pada bulan Mei. Yang keenam, ada Porak di bulan Juni. Yang ketujuh, pesta rakyat yang berisi lomba balap karung, makan kerupuk, lomba poster, dan lain-lainnya, yang berada di bulan Agustus. Yang kedelapan, ada Hari Batik Nasional, yang isinya menggunakan pakaian batik, berfoto menggunakan baju batik, atau menggambar batik, yang berada di bulan Oktober. Yang kesembilan, ada Hari Pangan Sedunia, di mana siswa-siswi memasak makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna di bulan Oktober. Yang ke-10, ada Hari Guru. Di Hari Guru, siswa-siswi membuat surat atau kartu ucapan untuk para guru di bulan November. Dan yang ke-11, ada Hari Natal. Membuat pohon Natal dari kertas lipat atau membuat surat ucapan Hari Natal untuk teman atau guru. Sekian presentasi dari kami Paslon 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paslon nomor urut 1, Joyce Magdalena dan Teresia Sani yang telah memaparkan kampanyenya atau program kerja visi dan misi dari yang akan direalisasikan nanti jika terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Yosudarso Bandung tahun 2022. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon, luar biasa ya. Dari sini saya melihat program-programnya juga cukup menarik ya. Tadi disingkat-singkat ya, ada leaning ya. Literasi mingguan ya. Linung apa leaning tadi ya, lupa ya. Itu keren ya. Oke. Suatu gebrakan ya dari pasangan nomor urut 1. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan ya kampanye atau penyampaian visi dan misi program kerja dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Agnes Cecilia dan Ranavia Sukacita dari kelas 7B. Nah, sebentar saya akan tambahkan terlebih dahulu Agnes Cecilia dan siapa tadi itu? Ini ya, Ranavia dari kelas 7B ke Spotlight ya. Sudah muncul ya di Spotlight
teman-teman dan Bapak Ibu guru semua di rumah ya. Oke, nanti saya akan keluar dari spotlight dan Bu Febri juga akan keluar dari spotlight. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pasangan calon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kedua pasangan ini dari nomor urut 2. Kita berikan semangat ya. Waktu dan tempat dan layar saya berikan kepada Agnes Cecilia dan Ranavia Sukacita. Terima kasih. Hai guys, welcome to Paslon 2. Pasangan calon. Nah, di sini itu kita bakal bahas visi, misi, dan program kerja kita kalau misalnya aku atau Ranavia jadi ketua atau wakil ketua di periode OSIS tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 pada bulan Januari sampai Desember nih. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Oke, pertama kenalin dulu nih, aku Cecil, dan nama panjang aku Agnes Cecilia. Terus aku merupakan kandidat atau calon ketua OSIS dari pasangan calon 2. Kenalin semua, nama aku Via, nama lengkap aku Ranavia Sukacita Winarto. Aku kandidat atau calon wakil ketua OSIS dari Paslon 2. Nah, sebelumnya kita bakal bahas dulu sedikit tentang OSIS, visi, misi, dan program nih. Nah, OSIS itu apa sih? OSIS itu adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, dan dulu itu aku ngiranya OSIS cuman pengurusnya doang gitu, tapi ternyata setelah aku cari-cari tahu lebih dalam lagi, OSIS itu mencangkup sesekolah itu, jadi dari guru, murid, pengurusnya, dan lain-lain. Kemudian ada visi. Visi itu apa sih? Visi merupakan target utama yang telah kita tentukan untuk kita capai. Oke, selanjutnya ada misi nih. Misi itu merupakan cara atau metode yang kita gunakan untuk meraih target utama tersebut. Jadi cara untuk meraih visi yang udah kita tentukan tadi. Nah, yang terakhir ada program. Program adalah suatu rancangan yang kita buat untuk mencapai visi dan misi yang telah kita rencanakan. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang pertama nih. Jadi kita mau bahas dulu visi dari Paslon 2. Apa ya visi dari Paslon 2? Yuk kita simak. Menjadikan SMP Sudarso Bandung ini menjadi sekolah yang menarik atau seru dan diminati oleh banyak orang, yang membuat para muridnya tidak bosan dan merasa bangga dengan SMP Sudarso Bandung ini. Nah, selanjutnya ada menjadikan pribadi para murid SMP Sudarso Bandung ini memiliki rasa toleransi dan solidaritas yang tinggi. Jadi kita memiliki rasa kesatuan dan persatuan yang lebih dalam, yang lebih kuat, dan rasa saling menolong yang terdapat di dalam para siswa. Menjadikan murid SMP Sudarso Bandung ini berani berinovasi dan berkreativitas dengan gayanya sendiri. Jadi bisa berani berbeda dari teman-teman yang lain. Oke, visi kita yang terakhir nih. Jadi ada meningkatkan kualitas murid serta SMP Sudarso Bandung. Jadi walaupun kita kelihatannya bergaya bebas, tapi kita di sini tetap menjaga kedisiplinan kita, ketertiban kita, dan juga ketaatan kita kepada peraturan sekolah kita nih. Nah, kemudian yang kedua ada misi. Paslon 2 punya misi apa aja ya? Oke, misi Paslon 2 yang pertama nih, ada memanfaatkan beberapa media yang ada untuk dijadikan sarana dan prasarana penampilan kreasi dan inovasi para murid yang beragam, dan juga mengenalkan para murid kepada masyarakat luas, yang dimana namanya Sudarso ini bisa semakin meluas nih guys. Kemudian misi kami yang kedua adalah menyelenggarakan lomba-lomba yang menarik dengan hadiah yang menarik juga yang tidak membuat para murid SMP Sudarso Bandung ini merasa bosan.
Oke, yang ketiga ada membuat dan mengadakan pertemuan ajar mengajar atau belajar bersama yang mencerdaskan para murid dan mempererat tali persaudaraan juga. Jadi dari kelas 7, 8, 9 itu bakal saling mengajar, belajar bersama yang dimana kita bisa semakin pengetahuannya bisa semakin meluas bareng-bareng dan juga rasa persaudaraan kita tuh semakin kuat. Kemudian misi kami juga ada mengadakan acara pencarian bakat baru dan mendukung para murid SMP Sudarso Bandung ini dengan kreativitas dan inovasinya yang beragam, serta berani meraih prestasinya masing-masing yang mengharumkan nama sekolah dan memudahkan untuk masuk ke jenjang berikutnya yaitu SMA ataupun SMK. Oke, lalu ada mengadakan belajar bisnis bersama nih, dan berlatih agar murid SMP Sudarso ini memiliki rencana bisnis dari kecil dan menjadi pemuda atau pemudi yang sukses sejak dini. Jadi kita bakal belajar dulu sedikit tentang bisnis di masa SMP kita ini, agar setidaknya kita punya plan untuk masa depan kita, pekerjaan kita, dan kita udah siap gitu untuk pekerjaan kita nanti. Kemudian misi kami yang terakhir adalah mengajak seluruh murid SMP Sudarso Bandung ini bisa saling bertanggung jawab, mandiri, dan bisa berpikir kritis untuk masalah yang dihadapi sekarang ataupun yang akan datang dan menemukan solusi bersama yang tepat. Nah, selanjutnya ke pembahasan kita yang ketiga nih, yaitu program dari Paslon 2. Apa aja ya programnya? Menarik nggak nih? Lalu, emang apa sih untungnya dari program Paslon 2 ini? Oke, daripada penasaran, kita langsung simak ya. Nah, berikut adalah program utama kami Paslon 2. Yang pertama, ada membuat resolusi untuk tahun 2022 yang akan mendatang. Kemudian ada lomba desain tampilan depan angpau untuk melatih kreativitas kita. Kemudian juga ada lomba memakai kostum Ibu Kartini untuk yang perempuan. Dan juga ada membuat hadiah untuk keluarga untuk mendekatkan kita dengan keluarga kita. Nah, lalu selanjutnya ada lomba membuat PPT. Nah, di situ kita menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Di situ kita dinilai dari tampilannya, desainnya, cara kita membahasnya, dan lain-lain. Lalu ada lomba mempromosikan suatu barang di hari Natal. Nah, jadi kita bisa pilih barangnya bebas, bertema Natal, dan kita tuh belajar untuk menjadi brand ambassador nih guys. Lalu ada pencarian bakat baru. Nah, di sini kita bisa menampilkan bakat-bakat kita yang beragam di acara ini. Selanjutnya ada belajar berbisnis di usia muda. Yang tadi udah kita bahas juga, di mana kita bisa mempunyai plan dan kesiapan kita untuk masa depan kita. Lalu yang terakhir, ada pendekatan diri kepada Tuhan nih. Jadi kita di sini gak mau cuman berusaha dari diri kita sendiri, tapi kita juga didasari dengan kepercayaan kita kepada Tuhan dan bimbingan Tuhan kepada kita nih. Cuma segitu aja programnya. Terus, keseluruhan programnya emang gimana? Hadiah perlombaannya emang benar menarik. Nah, tenang dulu nih guys. Tentunya program kita nggak cuma segitu, masih ada beberapa lagi program menarik lainnya. Lalu untuk hadiah perlombaannya, tentu aja menarik lah ya, walaupun kita ngeluarin sedikit cuan. Oke, that's all and thank you guys buat yang udah dengerin. Jangan lupa vote ya, antara paslon 1 atau paslon 2, sesuai dengan keyakinan dan hati nurani kalian. Pilih nih menurut kalian yang mana yang paling memajukan sekolah kita, karena aku pun mau yang terbaik untuk sekolah kita. Semua pilihan adalah pilihan yang terbaik untuk sekolah kita. Maaf Bu, apakah sesi tanya jawabnya sekarang? Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang
meriah untuk pasangan calon nomor urut 2 yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya ya. Jadi ada yang menarik ya, kalau tadi di pasangan calon nomor urut 1 itu ada linung ya, literasi mingguan. Kalau di sini ini ada belajar berbisnis ya, menjadi brand ambassador ya di paslon nomor urut 2 ya. Luar biasa ini mulai ke era apa namanya? E-commerce ya. Jadi menggunakan barang-barang sebagai promosi. Ini cukup menarik juga ya. Luar biasa nih dari paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 ini program-program kerjanya sangat menarik. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon ya dari nomor urut 1 dan nomor urut 2, luar biasa ya. Mungkin saya di sini agak patah-patah ya kelihatannya. Soalnya your internet connection is unstable. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga nyampainya di Bapak Ibu suaranya bagus ya. Baik, Bu Febri dan Bapak para calon pelaku calon ya, tapi pelaku demokrasi ya di debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi ya atau pemaparan visi dan misi dari kedua paslon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu adalah debat ya, debat kandidat. Nanti akan dipandu oleh saya dan Ibu Febri. Nah, sebelum debat itu berlangsung, tentu nanti akan ada beberapa pertanyaan ya dari para pelaku demokrasi. Nah, kita bisa bertanya kepada paslon 1 atau paslon 2 ya. Kemudian golongan kelas 8 sama ya, golongan kelas 9 dan dari golongan Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti ada 4 golongan yang bisa bertanya kepada paslon ini ya, kedua paslon. Nah, sebelumnya saya akan spotlight kembali para paslon. Nomor paslon 1 wakilnya paslon paslon 1 boleh diaktifkan kameranya supaya udah aktif ya. Oke, di sayanya aja yang lagi. Kemudian ketua paslon 2 saya add spotlight lagi, kemudian paslon 2 wakil. Nah, sekarang saya add spotlight Ibu Febri. Ya. Ibu Febri nanti boleh dibantu mencatat ya atau menjadi notulensi untuk pertanyaan. Ya. Baik, nanti teknis pertanyaannya silakan para penanya ya bisa open mic dan terlebih dahulu kan fitur apa itu namanya reaction raise hand ya. Nanti akan saya persilahkan, nanti baru ditanyakan ya. Mau bertanyanya perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari kelas mana, kemudian pertanyaannya ditujukan ke paslon berapa ya, paslon 1 atau paslon 2 ya. Ini berlaku untuk wakil dan ketua ya, siapapun bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi tidak menanya, saya nanya ke ketua aja enggak, tapi untuk pasangan ya. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya, 8, 9 atau Bapak Ibu guru. Oke. Ada yang raise hand? Saya ini soalnya ngeblank semua nih Bapak Ibu. Nggak ada yang aktif kamera. Sinyalnya kayak.
Sepertinya belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Ya. Ini soalnya di saya sinyalnya Oh, patah-patah itu nih, Bu Febri. ada. Anabel Carla Wijaya. Oke, sudah ada penanya pertama dari kelompok kelas 9, yaitu Anabel Carla Wijaya. Boleh silakan diaktifkan kameranya dan mikrofonnya dan dikenalkan dulu, nanti saya akan bantu catat pertanyaannya di kolom komentar juga ya. Oke, silakan Anabel Carla. Perkenalkan, saya Nabila kalau jadi kelas 9A, pengen nanya kalau ke paslon 1. Paslon 1 ya. Ya, Oke. kan kegiatannya itu banyak yang untuk sekolah, maksudnya sekolah untuk tatap muka gitu. Terus apa antisipasinya kalau misalkan masih sekolah online? Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sebagai calon ketua OSIS akan menjawabnya. Untuk Duber atau Duta Kebersihan, karena mungkin masih pandemi, jadi kita masih online. Nah, kita akan mengadakan edukasi tentang kebersihan, bisa lewat Zoom ataupun video dari YouTube. Oke, baik. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari saudari Carla? Apakah sudah terjawab oleh paslon 1? Sudah, Pak. Jadi saya tadi sedikit kurang mendengar dengan baik ya. Jadi boleh diulang tadi Bu Febri pertanyaannya? Mungkin di rumah juga ada. Oke, pertanyaannya tadi bahwa kegiatan dari paslon 1 ya, kebanyakan kegiatan untuk offline. Lalu antisipasi untuk kegiatan online-nya bagaimana? Oh, gitu. Oke, tadi sudah dijawab ya. Tadi jawabannya saya sudah mendengar tadi dari Joyce ya, tadi yang menjawab bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan dari Anabel Carla dari kelompok kelas 9 dan sudah dijawab oleh paslon 1 ya, oleh ketuanya Joyce. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih banyak sesi pertanyaan. Nanti sebelum debat kita pertanyaan dulu ya. Nah, baik, saya berikan lagi kesempatan kepada para pelaku demokrasi ya, masih ada dari golongan kelas 7, kelas 8 dan golongan Bapak Ibu guru untuk bertanya kepada paslon baik paslon 1 atau paslon 2. Paslon 1 dan paslon 2 sambil menunggu ya para pelaku demokrasi menyiapkan pertanyaan. Nah, paslon 1 juga dan paslon 2 disiapkan juga nanti pertanyaan ke masing-masing paslon ya. Nah, jadi paslon 1 nanya nanti ke paslon 2, paslon 2 juga nanya. Nanti nah itu debat kandidatnya di sana ya. Oke. Nanti itu di sesi selanjutnya. Nah, sambil disiapkan aja dulu ya. Kira-kira tadi dari paslon 1 ada mau pertanyaan apa nih ke paslon 2 ya. Paslon 2 juga mau nanya apa nih tadi tentang Duber tadi ya misalkan gitu ya. Duta kebersihan gitu ya. Terus tadi ambasador itu. Ambasador itu yang itu kan sambal ya. Sambal ambasador. Oh bukan. Sambalado itu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya silakan. Masa ini nggak ada yang mau bertanya ini? Biasanya kalau mau apa namanya? Kalau tentang debat ini, oh Michael Darren sudah raise hand. Oke, masih dari kelompok kelas 9, tidak apa-apa ya. Nanti kita masih tunggu ya, karena wajib ya, golongan kelompok kelas 7, kelas 8, dan kelompok Bapak Ibu Guru wajib bertanya ya. Oke,
Sekarang dari Michael Darren Sun Glory yang sebentar lagi akan dilengserkan, bukan dilengserkan ya, lengser ya, dari jabatannya selaku Ketua OSIS ya, karena akan dipindah tangankan jabatannya ke antara paslon dua ini ya, kedua paslon ini, Joyce ataupun Agnes. Baik, Michael Darren dan paslon siap-siap dengarkan pertanyaan dari Michael Darren. Silakan Michael Darren. Oke, terima kasih Pak Torik. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, tapi pertanyaannya sebenarnya bukan dari saya. Ada yang mau nanya tapi berhalangan. Pertanyaannya adalah untuk paslon 2 ya. Ya. Kan di kalian itu ada program belajar bisnis pertama. Bisnis bersama maksudnya. Nah, dari program belajar bisnis bersama ini kan harus pakai sumber kan, baik sumbernya misalnya dari orang atau mungkin dari tulisan-tulisan atau web dan sebagainya. Nah, yang mau ditekanin di sini adalah narasumbernya. Buat narasumbernya sendiri itu kalian apakah cuma pakai web-web aja atau ada narasumber dari orang-orang yang udah berpengalaman? Nah, kalau dari yang orang-orang berpengalaman itu gimana kalian cara ngajaknya? Kalau dari web doang kan kayak mungkin sedikit kurang meyakinkan. Iya sih, web kan bagus gitu, memberikan kita banyak informasi, tapi banyak juga kan hal-hal yang gak benar gitu, mungkin yang kurang benar sebenarnya beredar di web. Soalnya website juga semua orang bisa akses gitu kan, bisa post di website. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Michael Darren. Kita berikan tepuk tangan untuk Saudara Michael Darren atas pertanyaannya. Jadi tadi inti pertanyaannya adalah terkait tadi program bisnis bersama ya. Nah, itu narasumbernya seperti apa gitu ya. Narasumber mau website atau tadi mengundang narasumber yang terkenal ya. Sebenarnya kalau mengundang narasumber terkenal nggak usah jauh-jauh ya, saya aja juga bisa. Ya, nggak juga sih. Ya, oke. Ini ya, sebentar ya, sebelum pertanyaan ini ada pertanyaan dari kolom chat, nanti kita akan bacakan pertanyaannya, tapi sebelumnya silakan dijawab dulu oleh paslon nomor urut 2 karena pertanyaan ini tadi yang ditanyakan sudah disimak ya dengan baik ya, tadi pertanyaan dari dari Michael Darren ya. Silakan dijawab, baik boleh ketua ataupun boleh dari wakil ya. Aku akan menjawabnya. Jadi untuk narasumber itu mungkin sebagian dari web, tapi sebagian juga aku bakal menanyakan kepada salah satu anggota keluarga aku, mulai dari cici atau orang tua, karena untuk pengalaman sih aku udah sering ya kerja di cici aku, kayak bantu-bantu packing-annya atau print orderannya dan lain-lain. Atau bisa juga kita narasumbernya bersumber dari para guru untuk membantu, dan sekian. Saya akan menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan KMD, dan juga kita juga bakal belajar bersama dengan teman-teman yang lain, jadi teman-teman juga yang punya pengalaman gitu bisa sharing sama teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain tuh tahu cara berbisnisnya gimana. Oke, dari yang aku tangkap itu berarti cara pemberitaannya itu lebih ke sharing dari pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar ya, daripada makai satu figur yang mungkin cukup terkenal gitu buat ngasih informasi. Oke, makasih. Pertanyaannya udah kejawab. Ya, untuk paslon nomor urut 2 dan penanya tadi dari Michael Darren Sun Glory ya, sudah terjawab ya MD. Pertanyaannya bahwa memang salah satu ilmu yang
yang paling apa namanya? Paling apa ya? Bukan paling pasti ya, paling bermanfaat itu adalah pengalaman ya. Jadi saya melihat dari sini bahwa paslon 1 paslon 2 ini punya sedikit pengalaman di bidang bisnis tadi ya. Luar biasa ya. Ini sebuah kombinasi yang baik. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah ya untuk kedua paslon. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari golongan atau kelompok ibu bapak guru ya, mungkin para paslon juga bisa melihat ya. Saya bacakan sedikit pertanyaannya. Pertanyaan untuk kedua paslon. Jadi ini pertanyaannya untuk kedua-duanya ya, baik paslon 1 maupun paslon 2 dari Miss Siska ya. Bu Siska berarti dari guru mata pelajaran IPA SMP Sudarso Bandung. Nah, bagaimana cara membuat nama baik sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya di masa pandemi atau situasi dan kondisi yang masih dominan mengikuti dari rumah? Terima kasih. Nah, jadi, apakah sudah tersimak pertanyaannya, paslon 1 dan paslon 2? Jadi, bagaimana cara membuat nama baik sekolah ya menjadi lebih terkenal dengan kualitasnya ya di situasi pandemi seperti ini. Baik, saya berikan kesempatan yang pertama, mungkin boleh dijawab oleh paslon nomor 1 terlebih dahulu. Ya, paslon nomor 1 ini ketuanya Joyce, calon ketuanya agak blok ya, mungkin sinyalnya nggak apa-apa ya. Masih ada wakilnya. Silakan wakil. Boleh dijawab pertanyaan dari pertanyaan dari Miss Siska ya, silakan. Sani. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Dari pertanyaan itu, cara yang akan kami lakukan yaitu tidak lain dengan memanfaatkan semaksimal mungkin media sosial yang ada seperti Instagram dan juga YouTube. Dengan adanya media sosial, kami berniat untuk mengekspos dan mengeksplor lebih jauh bakat dari siswa dengan cara memposting bakat merekanya. Salah satunya melalui program kami yaitu Dream Stage di media sosial sekolah. Tidak hanya skill kami pun berniat untuk mengekspos prestasi siswa di media sosial agar kami diketahui oleh banyak orang. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sani, mungkin mau ditambahkan oleh Joyce jawabannya atau cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon 1 ya. Jadi pemanfaatan media sosial masih menjadi senjata utama dari paslon nomor 1 ya, Instagram, ya Facebook dan lain-lain. Itu yang dimunculkan tadi adalah bakat ya. Betul ya Sani ya, bakat dari apa yang sudah dibuat oleh siswa-siswi SMP Sudarso Bandung. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban yang kedua dari paslon nomor urut 2 ya. Masih pertanyaan yang sama, bagaimana nama baik sekolah bisa kembali terangkat kualitasnya di masa situasi pandemi dan ya corona itu ya intinya. Baik, silakan. Mau dari ketua atau wakil yang mau menjawab silakan. Oke, kalau dari aku sendiri, yang udah tadi aku bilang pas presentasi juga, aku bakal memanfaatkan, maksudnya kita bakal memanfaatkan media yang ada untuk menyebarluaskan nama sekolah kita juga, mulai dari TikTok, Instagram, WhatsApp, dan juga kita bakal mengajak kerjasama teman-teman kita, keluarga kita, maupun misalnya ada grup-grup yang kalian temui, kalian bisa menyebarluaskannya melalui link dari media kita tadi. Oke, mungkin mau ditambahkan oleh wakil? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk
Paslon nomor 2, pertanyaannya sudah dijawab ya oleh kedua paslon. Bagaimana Bu Siska, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Sudah terjawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi pemanfaatannya hampir mirip ya, masih memanfaatkan media sosial. Tapi kalau yang ini pakai TikTok ya. Oke, tadi Instagram ya. Saya nggak main TikTok soalnya ya, nggak main TikTok. Jadi nggak tahu itu TikTok kayak gimana. Tahunya Instagram aja sama YouTube ya. Facebook juga nggak, udah dulu waktu SMP ya. Tapi nggak apa-apa ya. Apapun media sosial silakan dimanfaatkan ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, masih dari kolom komentar, mungkin semua bisa melihat. Nah, ini pertanyaan dari kelompok Ibu Bapak Guru ya. Kembali ini, Ibu Lucy dari guru mata pelajaran matematika bertanya nih. Nah, pertanyaannya, wah ini menarik nih pertanyaan. Pertanyaan untuk kedua paslon. Ya, boleh didengarkan baik-baik dan dibaca baik-baik ya kedua paslon. Bagaimana memotivasi siswa atau teman-teman dari YOS untuk bisa semangat dan berprestasi dalam belajar, terutama dengan suasana pandemi begini? Wah, ini curahan hati Bapak Ibu guru ya sepertinya. Ini terwakilkan nih oleh Bu Lucy ya. Jadi ya betul sekali ini. Jadi kan figur ya, nanti kan calon ketua sisi istilahnya menjadi contoh lah gitu, minimal mudah-mudahan. Nah betul tadi kata Bu Lucy, bisa bagaimana nih cara memotivasi siswa atau teman-teman kalian ya, baik adik kelas atau kakak kelas gitu ya, supaya bisa bersemangat dan berprestasi ya dalam belajar. Dalam belajar ini terutama nih belajar, karena kan tugas pokok utama kalian itu adalah belajar ya. Kalian kan insan pembelajar. Nah, selebihnya itu adalah skill ya yang kalian miliki. Nah, gimana nih motivasinya? Saya mulai sekarang, tadi udah paslon 1 dulu yang mulai duluan, sekarang ke paslon nomor 2 dulu ya. Boleh dari ketua, boleh dari wakil untuk menjawab pertanyaan dari Bu Lucy tadi ya. Bagaimana memotivasi, ingat ini memotivasi ini. Bagaimana kira-kira caranya? Silakan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau dari Nah, kalau dari aku sendiri, cara yang bakal aku lakukan mendekatkan diri dulu ke orangnya. Karena kalau misalnya kita tuh udah dekat, karena apa-apa tuh jadi gampang, mau semangatin, mau motivasiin. Tapi kalau misalnya nih, anak ini tuh nggak mau gitu, tetap aja nggak mau, masih nggak termotivasi, kita bakal serahin ke guru, yang dimana itu harus dibicarakan dengan orang tuanya. Karena kalau kita kan masih kecil lah ya, jadi masih belum bisa bicara dengan orang tua kayak gimana gitu. Karena itu juga harus dibimbing dengan orang tuanya juga. Silahkan tambahan dari Via, kalau ada. Tambahan dari saya adalah jadi kita memanfaatkan media sosial WhatsApp, jadi kita bisa belajar bersama dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kita belajar bersama, nanti kalau misalnya ada anak yang kesulitan bisa kita bantu untuk belajarnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 2 untuk jawabannya. Jadi tadi ada kerjasama ya. Tadi Hanafi bilang ada dengan grup WhatsApp, membuat grup WhatsApp. Jadi yang kesulitan itu dibantu gitu ya. Nah, tadi dari Cecil mengatakan bahwa harus ada kerjasama juga dengan orang tua ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya boleh dijawab oleh pasangan nomor urut 1 ya, baik ketua atau wakilnya, ada Joyce dan Teresia Sani. Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Kami akan membuat event atau lomba-lomba yang menarik untuk menarik perhatian siswa dan minat siswa. Nah, karena kita kan nggak tahu semua tentang teman-teman, kayak mereka sukanya apa seperti itu. Nah, di program Now You Tell Me ini,
mereka bisa sharing apa yang ingin mereka lakukan dan bisa bercerita bagaimana mereka belajar. Di situ mungkin kami bisa membantu untuk menjawab. Itu jawaban dari saya, mungkin Sani bisa ditambah. Oke, baik, saya akan menambahkan jawabannya. Cara yang akan kami lakukan tidak lain kembali dengan memaksimalkan penggunaan media sosial. Dengan mengekspos prestasi siswa, kami harap banyak siswa lain tertarik juga untuk berani mencoba hingga akhirnya berprestasi. Kami juga berharap dengan program Now You Tell Me, siswa dapat lebih terbuka sehingga guru dan orang tua dapat mengetahui hambatan belajar dan dapat diatasi bersama. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1 ya. Jadi tadi ternyata program Now You Tell Me itu secara spesifik dijelaskan kembali ya oleh Joyce dan Sani bahwa itu pemanfaatan ya, siswa yang memiliki kendala atau hambatan belajar. Wah, itu salah satu caranya mungkin tadi Sani mengatakan diangkat lagi ke media sosial, jadi mereka semakin termotivasi. Wah, karya saya ada di media sosial nih. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk paslon 1. Bagaimana Ibu Lucy? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih Pak Tori. Terima kasih anak-anak. Ada sedikit gambaran. Halo di Ibu mana Lucy. nanti kalian bisa kolaborasi juga dengan guru, kesulitan guru seperti apa kita menangani anak terutama dalam masa pandemi ya. Mudah-mudahan ke depannya peran OSIS yang memang benar-benar OSIS dan di situ tupoksi kalian dalam bidang kesiswaan bisa terlaksana dengan baik dan bisa lebih maju lagi untuk teman-teman atau siswa-siswi di YOS ini. Terima kasih, kalian semua hebat-hebat. Thank you. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk sang penanya, ya Ibu Lucy. Oke, ada yang raise hand? Ada dari Michael Darren, ya. Bagaimana MD? Ini pertanyaannya untuk paslon 1 ya. Oh, masih ada Tadi, pertanyaan. Oke, boleh. Pak. Ya. Siap. Kan sebelumnya buat paslon 2, sekarang dari paslon 1, dari aku sendiri. Nah, kebetulan banget, di sebelumnya juga tadi dari Sani udah sempat jelasin sedikit nih, lebih jelasin sedikit lagi tentang Now You Tell Me ya. Aku juga cukup tertarik sama event ini yang Now You Tell Me ini. Berarti kalau aku dari garis besarinnya itu, setelah penjelasan tadi yang aku dengar, Now You Tell Me itu kayak tempat buat sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman gitu, hobi-hobi, sama saling menguatkan antar siswa ya. Nah, kan dari isi-isi Now You Tell Me ini ntar yang bakal diceritain gak jauh-jauh sama hal-hal sehari-hari, terus mungkin bahkan ada hal-hal pribadi atau beberapa rahasia dari mereka gitu ya. Nah, ini kan cocok banget gitu misalnya buat teman-teman, buat anak-anak yang misalnya kurang punya tempat curhat gitu, kurang misalnya sama orang tua gitu, agak enggan gitu, sama teman. Nah, pertanyaan dari aku itu adalah teknik pendekatannya atau cara bujuknya gitu. Gimana sih cara kalian ngebujuk siswa-siswi ini biar mereka itu kayak gak merasa terpaksa gitu untuk cerita ke kalian gitu. Ceritanya lebih enak gitu, biar bisa melepaskan beban gitu. Kalau terpaksa kan bukannya melepaskan beban, malah merasa terbebani gitu. Gimana sih teknik pendekatannya? Apakah sebagai misalnya teman ke teman kah atau gimana? Mohon dijawab. Ya. Oke, baik. Terima kasih MD ya atas pertanyaannya. Joyce dan Sani sudah menyimak ya. Jadi kalau saya tarik sedikit pertanyaannya itu, jadi kan Now You Tell Me ini tadi ya tempat sharing gitu ya. Nah, gimana nih pendekatannya? Tadi intinya adalah pendekatannya itu gimana gitu ya. Kalau dari paslon 1 itu caranya gimana gitu ya. Supaya betul tadi yang dikatakan mungkin kan kalau ada anaknya siswa terkendala atau punya hambatan dalam belajar ya, baik di rumah. Kalau ditanya sama wali kelasnya atau sama guru BK itu kan kadang sulit untuk jujur ya, karena takut
mungkin ya. Karena kan guru-guru di SMP Sudarso itu katanya makan batu semua, jadi pada takut ya untuk cerita. Nah, kalau sama temen gitu ya. Nah, kalau sama temen mungkin bisa terbuka. Nah, itu gimana nih cara kalian Calder? Sebelumnya, terima kasih Kak MD atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, pendekatan yang akan kami coba tidak lain melalui pendekatan secara pribadi, dengan cara chatting, mungkin atau dengan Google Meet. Mereka mendaftarkan diri mereka untuk sharing, karena program ini bersifat tidak wajib. Sekian dan terima kasih. Mungkin mau ditambahkan oleh Maaf Pak, Sani boleh ulang tadi jawabannya? Aku jaringannya tadi rada jelek. ya, Sani boleh diulang silakan. Oke, jadi jawabannya yaitu teknik pendekatan yang akan kami coba tidak lain melalui secara pendekatan secara pribadi. Dengan cara chatting mungkin atau dengan Google Meet. Setelah mereka mendaftarkan diri mereka untuk sharing, karena program ini bersifat tidak wajib. Sekian dan terima kasih. Bagaimana Joyce? Apakah mau Sudah Oke, sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon 1. Jadi ada pendekatan secara secara intens ya. Tadi dilakukan melalui Zoom meeting atau Google Meet ya. Dan ini pun tadi kata Sani ya tidak bersifat wajib ya. Artinya yang merasa tapi mungkin saya mau pertanyaan nih sedikit lagi ya sebelum nanti sama Ende ditanggapi. Bagaimana nih cara menulus cara Sani ya, atau Joyce nanti menelusuri ya memiliki hambatan. Nah, bagaimana nih cara mencarinya gitu. Maaf Pak, pertanyaannya apa tadi saya keluar Zoom. Ya, pertanyaannya ya sedikit dari yang berkaitan dengan jadi cara kalian menelusuri ya siswa yang memiliki hambatan tersebut. Kalau nggak wajib kan, kalau nggak ada yang mau ikut program Know You Tell Me gimana? Nah, supaya kalian data gitu ya. Ini harus masuk ke program Know You Tell Me nih ya, supaya bisa sharing. Nah, gimana cara kalian menelusuri para peserta didik ya, teman-teman kalian? Gimana Sani? Tahu Joyce? Joyce-nya keluar lagi. Ya, oh ada. Ya, silakan lanjutkan. Kalau dari pemikiran aku sekarang, itu kami bisa lewat chat pribadi dari WA, atau juga kami bisa memanfaatkan grup di WA untuk berkomunikasi agar kita semakin dekat dengan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Joyce. Ada yang mau ditambahkan dari Sani? Cukup? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon 1. Bagaimana Michael Darren? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kan dari Sani juga tadi udah disebutin kan Michael Darren cantik banget ini.
foto. Enggak, Kak, itu cici saya, Pak. Oke. Oh, cici kamu. Siap-siap. Kan tadi udah dijelasin sama Sani kalau ini itu nggak wajib ya, jadi nggak bersifat memaksa, dibebasin mau ikut-ikut enggak ya. Tadi juga dari Joyce juga udah dibilang pendekatannya itu dari chattingan lah, mungkin ngobrol-ngobrol atau teleponan ya, jadi saling mengenal dulu sedikit sama orang-orang yang mau ikut gitu ya. Nah, buat kerahasiaannya sendiri ini gimana nih? Kan ada orang misalnya kalau mau curhat itu curhat ke orang-orang mereka bisa percaya gitu. Apakah rahasianya terjamin? Kan beberapa dari mereka itu kayak kurang suka kalau misalnya mereka ceritain diketahui sama banyak orang gitu. Cuma beberapa orang aja yang mereka percayai gitu. Jadi pertanyaan tentang kepercayaannya, kerahasiaannya. Oke. Ya, saya bisa menangkap. Ya, jadi misalkan nih ya, Sani atau Joyce, ya, kan nanti punya tim ya untuk program Now You Tell Me ini. Nah, misalkan timnya dibentuk siapa aja. Terus saya mau curhat nih, ya, mau masuk ke program Now You Tell Me tadi. Ya. Saya punya kendala nih, saya nggak punya uang nih buat 2 minggu ke depan. Nah, gimana kerahasiaan itu supaya tidak bocor ke publik gitu ya? Artinya yang lain tidak tahu. Mungkin kan yang harus tahu itu hanya dalam tanda kutip mungkin Bapak Ibu guru ya, supaya istilahnya kan ini membantu kerja Bapak Ibu untuk mengenai informasi kenapa yang memiliki antisipasi yang dipertanyakan oleh MD tadi terkait kerahasiaannya tadi. Nah, artinya kan si penampung curhatan tadi itu harus bersifat netral tentunya dan harus punya integritas tinggi untuk tidak menceritakan masalah kliennya kepada orang lain gitu. Nah, gimana tuh Joyce dan Sani cara menyikap? Sebelumnya terima kasih Kak Anda sudah bertanya. Saya akan mencoba menjawab. Dari pertanyaan ini, kami akan menjamin privasi siswa terjaga. Kami juga akan bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan solusi dan mengkomunikasinya dengan guru-guru yang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari Joyce mungkin ada yang mau ditambahkan? Joyce? Oh, sepertinya sinyal ya. Peluk-peluk nih Joyce ya. Jadi tadi Sani mengatakan ada kerjasama dengan guru BK ya. Oke, luar biasa. Ini program menarik ini ya, karena kalau saya melihat dari sisi guru, ini tentu akan program ini akan membantu sekali ya Bapak Ibu guru ya dalam mencari tahu apa masalah dan kendala yang dihadapi ya, karena kan kebanyakan mungkin kalau ditanya wali kelas atau ditanya oleh guru BK, Bu Yuli itu tidak jujur ya, tapi kalau sama teman sendiri mungkin jujur ya. Nah, nanti ini harus independen nih. Artinya kalau saran saya kalau nanti Sani dan Joyce terpilih, program ini dijalankan, ini harus independen. Jadi artinya tidak boleh ada yang tahu ya siapa anggota dari Now You Tell Me ini. Jadi kan istilahnya bergerak dalam diam ya, atau bukan bergerak dalam diam ya, maksudnya sembunyi-sembunyi gitu ya, seperti intel gitu ya. Jadi kalau tahu kan nanti, wah ini anggota program Know You Tell Me nih, wah kalau saya ditanya sama dia pasti dibocorin ke guru. Nah itu harus benar-benar independen ya, ini saran dari saya. Nanti kalau misalkan kalian terpilih dan program ini terlaksana. Oke, bagaimana MD, apakah sudah terjawab? Oke. Jadi iya benar, tadi ada bantuan dari guru WK juga ya. Jadi lebih nyaman lewat teman ya daripada sama guru dan sebagainya kan, soalnya seumuran. Betul. Oke, pertanyaannya udah terjawab dengan sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1 dan paslon 2 ya. Ini dari golongan kelas 7 sama kelas 8 belum ada pertanyaan, tapi di kolom komentar sudah ada pertanyaan lagi. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, Bu Febri ya. Kita supaya cukup nanti sampai sekitar 9.30 ya. Nah, nanti
setelah 9.30 kita biarkan mereka berdua berdebat nih ya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena ini dari kelompok kelas 7 sama kelas 8 belum ada pertanyaan nih. Ya, mudah-mudahan setelah satu pertanyaan ini ada pertanyaan terakhir lah. Oke, pertanyaan dari kelompok kelas 9 ya, dari Kathleen Annabel kelas 9B ya. Oke, bentar. Oke. Pertanyaannya adalah, saya bertanya dalam bentuk kolom chat karena ada halangan. Oke. Ingin bertanya untuk kedua paslon ya, boleh didengarkan dan dibaca ya. Di sekolah itu kan ada suatu permasalahan di mana murid-murid ada beberapa yang kurang aktif. Bagaimana cara mengajak anak-anak untuk ikut event-event terutama acara bakat? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Bu Febri itu kan OSIS kesiswaan ya, sering bikin acara ya. Kayak kemarin ada acara Natalan gitu ya. Nah, itu gimana nih? Nah, benar nih pertanyaannya nih ya. Bagaimana nih meningkatkan rasa keaktifan ya dari siswa-siswa yang kurang aktif gitu ya dalam mengikuti semua program-program. Nanti percuma kan programnya banyak kok mau direalisasikan tapi yang ikutnya sedikit gitu. Nah, sekarang kita mulai dari paslon 2 dulu ya. Silakan paslon 2 boleh dijawab. Nah, kalau untuk itu, dari aku sendiri, tentunya kita bakal ngadain program yang menarik untuk menarik perhatian para muridnya, dan juga kita juga bakal mempertanyakan nih, apa hal yang disuka para murid nih untuk program-programnya. Jadi kita bakal adain juga sesuai dengan kerjasama dari para murid juga nih. Jadi kan agar murid itu tertarik, kita juga harus tahu dong apa yang dia suka gitu. Tambahan dari saya adalah, jadi kita akan memanfaatkan media sosial yang ada untuk membuat promosi yang menarik sehingga bisa menarik perhatian murid, sehingga para murid bisa tertarik. Oh ya, mungkin ada tambahan sedikit dari aku. Kalau misalnya muridnya masih kurang tertarik, mungkin kita bakal bekerja sama juga dengan guru dan untuk biar dari suatu program ini nilainya bisa bertambah atau lain-lain. Ya, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi saya ketor dulu Bu Febri. Ya, e-sport tampaknya menarik buat anak-anak ya. Betul, Lause ya. Oke, tadi paslon 2 sudah menjawab. Paslon 1 sudah menjawab pertanyaan dari Tintin kelas 9B? Sudah ya. Oke, mungkin bisa disimpulkan sedikit Bu Febri jawaban dari kedua paslon. Oke, yang saya ingat saya baru paslon dari nomor 2 ya, paslon 1 belum. Oke. Paslon 1, silakan boleh dijawab. Masih pertanyaan tadi ya, menghadapi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan ya. Aduh, luar biasa nih. Oke, terima kasih atas Kak Tintin untuk pertanyaannya. Cara yang akan kami lakukan ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan hadiah yang tentunya menarik. Yang kedua yaitu kami juga akan melakukan angket untuk mengetahui apa yang sebenarnya murid inginkan. Dan yang terakhir yaitu kami akan berkoordinasi juga dengan ketua kelas dan juga guru agar
berpartisipasi, siswa bisa maksimal. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon 1. Ya. Jadi tadi ada beberapa cara ya. Cara yang pertama tadi katanya hadiah harus menarik gitu ya. Mungkin hadiahnya 1 buah brosur mobil Pajero gitu ya. Masa brosurnya, Pajeronya dong. Kemudian tadi memberikan angket. Nah, ini yang menarik ya. Jadi harus dicari tahu dulu apa yang siswa inginkan ya. Ketertarikan siswa itu apa? Luar biasa. Kemudian tadi Sani mengatakan dengan Bapak Ibu guru harus bekerja sama juga ya dengan KM ya supaya partisipasi siswa makin aktif ya. Itu mungkin simpulan jawaban dari paslon 1. Tadi yang Bu Febri mungkin simpulan dari jawaban paslon 2 apa ya? Mohon maaf tadi saya kebelet tadi. Paslon 2 mereka akan mengumpulkan minat dan bakat dari teman-temannya. Kemudian dari itu mereka akan membuatnya di dalam sosmed kita sebagai promosi supaya teman-temannya juga bisa semangat atau bisa aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon ya. Pertanyaan tadi ya. Jadi tentu memang ini harus ada kerjasama yang baik ya antara pengurus OSIS ya dengan KM ya. Ini terutama dengan KM nih. Ya, jadi KM ini kan yang menjadi kendali untuk di kelas ya supaya siswanya juga dapat ikut serta ya. Nanti setelah KM baru nanti kalian harus kerjasama dengan wali kelas ya supaya wali kelas juga bisa mendorong anak-anaknya supaya ikut selalu kegiatan dengan baik ya. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini dari Pak Torik, mohon maaf. Ya. Potong sebentar. Ini Ya, Bu. Joy-nya ada kendala di jaringan. Tidak ada di Zoom. Oh iya, betul. Gimana Sani? Joyce, apakah bisa dihubungi? Atau Sani masih bisa lanjut sendiri? Mewakili? Saya akan coba sendiri aja. Oke, tenanaunya di Riung Kolobaan ya. Oke, siap. Luar biasa ini Sani ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan pas nih 9.30 kita akan debat kandidat ya. Nanti saling melempar pertanyaan dan saling sanggah gitu ya. Oke, dari kelompok kelas 8 ya, pertanyaan untuk kedua paslon dari Valencia kelas 8. Apakah akan ada program terobosan yang akan kalian buat untuk mensupport bakat dan minat siswa? Kalau ada, dengan cara atau metode apa? Ya, jadi apakah ada program terobosan yang kalian buat nih untuk mensupport? Nah, ini bakat dan minat ya. Ingat nih, bakat dan minat ya. Kalau ada, dengan cara atau metode apa? Oke, saya persilahkan mungkin dari paslon nomor urut 1 dulu untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini dari kelompok kelas 8 ya. Terobosan program nih untuk mensupport bakat. Nah, misalkan bakatnya saya berbakat dalam hal memasak. Gimana nih cara mensupportnya, programnya dari paslon 1 atau paslon 2 ya? Apakah diongkosin ke ikut lomba MasterChef gitu ya? Oh ya, ini Joy sudah bergabung. Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa? Saya tadi keluar Zoom karena jaringan tidak stabil. Oke, ini Joy, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi apakah akan ada program atau terobosan yang akan kalian buat untuk mensupport bakat dan minat siswa? Kalau ada, dengan cara atau metode apa? Jadi misalkan nih, saya bakatnya itu adalah memasak gitu ya. Nah, apa programnya atau terobosannya untuk mewadahi bakat-bakat tersebut gitu ya. Nah, saya bakatnya adalah ngalucu gitu ya. Nah, apa programnya gitu ya. Kalau bakatnya ngebohong, nggak usah ada programnya. Banyak siswa yang punya bakat ngebohong ya. Itu nggak perlu pakai program. Ya. Oke, silakan Sani dan Joyce boleh dijawab pertanyaan dari Valencia kelas 8.
Oke, terima kasih pertanyaannya Valencia. Sekarang saya akan menjawab. Jadi, acara yang kami buat untuk bakat ini yaitu Dream Stage, di mana siswa-siswi bebas untuk menyalurkan bakatnya. Misalnya memasak, atau mungkin bisa mengedit video. Jadi mereka di situ bisa menyalurkan bakat-bakat tersendiri. Itu jawaban dari saya. Mungkin Sani ada tambahan? Oke, ya ada tambahan Sani. Jadi tadi programnya apa namanya? Dream Stage. Dream Stage. Panggung mimpi gitu ya. Dream itu mimpi ya. Programnya ya. Oke. Program untuk bakat. Ya, ini biar dibaca di rumah. Ada tambahan dari Sani? Ada, Pak. Ya, silakan. Jadi sharing pengalaman murid-murid yaitu tentang skill melalui Now You Tell Me. Membagikan info lomba yang cocok bagi para siswa. Dan tentunya melalui program Dream Stage ini sebagai wadah untuk unjuk gigi bagi para siswa. Siap. Baik, terima kasih Sani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk jawaban dari paslon 1 tadi ada Dream Stage ya. Tadi digalinya melalui program Now You Tell Me tadi ya. Tadi di Dream Stage itu kalian unjuk gigi ya. Tapi kalau nggak punya gigi gimana Sani? Kumaha tah? Unjuk gigi tapi nggak punya gigi ya. Nggak bisa ya. Gigi kan band ya. Itu band ya. Nggak niji gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan Ketua atau Wakil boleh menjawab pertanyaan yang sama tadi program ya untuk mewadahi bakat atau minat siswa ya. Ya, saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Jadi kami ada program pencarian bakat baru. Jadi di situ tuh murid, siswa-siswi bisa menyalurkan bakat apapun bebas banget. Dan nanti setiap bakat yang ada akan diposting ke media sosial yang ada agar siswa-siswi merasa terhargai dengan bakat yang dia punya. Ada tambahan dari Kak Sisil? Dan juga tentunya di akhir acara itu bakal ada hadiah menarik yang membuat para siswa tersebut mungkin juga tertarik. Dan kalau misalnya biar mereka lebih tertarik, bisa sharing ke kita, jelasin ke kita apa yang membuat mereka tertarik dari hadiah yang bisa kami berikan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 2 ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat berbobot sekali ya, luar biasa ya. Jadi saya melihat ternyata para pelaku demokrasinya pun juga sangat menguji ya bagaimana kesiapan dari kedua paslon dalam memimpin nahkoda ketua OSIS periode selanjutnya. Oke, pas ya 9.30 kita lihat sesi pertanyaan sudah selesai. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk sesi pertanyaan ini ya. Luar biasa ini kalau pertemuannya langsung ya, ini seru sekali nih. Biasanya kita pemilihan OSIS dulu di itu ya, di aula lantai 3 ya, gereja ya, di tempat badminton itu ya. Nah, sana seru dulu ya. Sampai ada yang spanduk ya, bendera gini-gini. Oh, itu pas para fanatik ya, kampanye ya dulu. Ya. Terakhir itu angkatan Amelia kalau tidak salah ya Bu Febri ya. Pemilihan OSIS yang masih sebelum corona ya. Setelah itu semua online ya. Oke. Baik, nah ini kita masih ada waktu ya, sekitar 15 menit lagi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu adalah debat kandidat kayak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu saling lempar pertanyaan, kemudian disanggah ya. Nah, nanti sekarang giliran sesi
ya paslon nomor 2 dengan ketua paslon nomor urut 1 ya. Kita akan batasi ya, nanti setiap orang itu memberikan pertanyaan selama 30 detik ya, dijawab selama 1 menit ya. Nanti akan saya potong langsung ya. Timernya akan saya siapkan. Oke. Saya mulai dari paslon nomor urut dan disimak pertanyaannya, nanti saya bilang stop, udah stop, nanti baru start lagi untuk dijawab oleh paslon nomor urut 2 ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan paslon 1 kepada paslon 2 ya. Siap? Sani, siap-siap, mikrofonnya diaktifkan saja langsung ya, atau Joyce ya. Pertanyaan untuk ke paslon 2. Mulai. Oke, aku mau bertanya ke paslon 2 tentang misi. Misi kalian di sini ada membuat dan mengadakan pertemuan ajar-mengajar untuk mencerdaskan para murid dan mempererat tali persaudaraan. Nah, bagaimana cara kalian Ya, stop. Sudah 30 detik. Ini kayaknya Joyce-nya hilang ya. Suaranya ya. Paslon 1 ke paslon 2 kedengeran enggak? Tadi putus. Gimana Bu Febri? Tadi putus. Putus ya? Putus ya? Ya, mungkin bisa diulang. Ya. Oh ya. Oh, ulang. Diulang. Mana Joyce? Halo? Teng. Joyce? Joyce-nya hilang ya, sinyalnya mungkin ya. Jaringannya Ini Joyce. Udah ada. Joyce diulang lagi sedikit ya. Sok. Ya, jadi bagaimana tadi, pas bagaimana tadi hilang ya. Atau mau dilanjutkan Sani mungkin pertanyaannya? Sani? Maaf Pak, tadi patah-patah juga Kak Joyce-nya. Oh ya, patah-patah juga ya. Joyce gimana? Udah aman? Bagaimana tadi ya Pak? Baru bagaimana tadi teh? Hilang sinyalnya. Bagaimana cara kalian apa gitu? Iya, bagaimana cara kalian membuat kopi? Bukan. Cuma. Oh, di chat ya, boleh. Sok di chat. Silakan diketik ya. Nanti jawabannya 1 menit ya dari paslon 2. Sok ketik dulu. Silakan. Sinyalnya jelek, nggak apa-apa. Mungkin dia belum pakai itu, sinyalnya apa? Belum pakai skincare, jadi jelek. Mohon maaf Pak, itu bukan muka soalnya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Terus, bukan muka ya? Kirain muka ya. Saya soalnya ini seminggu di bawah matahari, jadi hitam banget ya muka saya. Gimana Joyce, sudah ada? Nah, kita tunggu dulu ya. Nanti disiapkan nih pertanyaannya ya. Hanya 1 menit kalian punya waktu untuk menjawab. Nanti langsung ditanggapi oleh paslon 1. Ya, hilang lagi Joyce-nya. Joyce hilang lagi nih. Iya, hilang keluar Joyce-nya. Katanya jaringannya jelek. Oh, iya. Ya kita sinyalnya enggak bagus. Tukar ya. Tukar dulu kali ya. Tukar dulu ya. Mungkin Sani yang mendengarkan pertanyaan, nanti Sani yang menjawab ya. Nah, sekarang dari paslon 2 dulu ke paslon 1 yang bertanya ya. Sudah siap? Sani? Halo? Siap, Pak. Salon ya, diaktifkan kameranya salon 1 salon lagi. Paslon 1 salon. Siap ya, 30 detik untuk pertanyaan dari siapa itu?
Cecil, nanti 1 menit dijawab oleh Sani ya. Pertanyaan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1, mulai. Nah, tadi kan yang udah dibilang pas presentasi kalian tadi ada duta kebersihan. Terus kata Joyce itu katanya bakal ada Zoom tentang edukasi kebersihan. Nah, gimana kalau misalnya anak-anak ini masih belajar kebersihan, tapi di kehidupan sehari-harinya mereka tetap nggak bersih gitu loh, kayak tetap berantakan atau dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sudah ditangkap ya, Sani. Ya, silakan saya beri waktu Sani 1 menit untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Cecil. Sebelumnya kami akan mencoba untuk menjawab. Jadi kami akan meminta setidaknya bukti baik berupa foto atau laporan dari orang tua melalui Google Form, dan kami akan mencoba merayu, yuk gimana sih caranya menjaga kebersihan melalui poster atau gimana. Sekian dan makasih. Masih ada waktu, Sani? Ya, mau dimanfaatkan? Cukup saja? Cukup, Pak. Oke. Boleh ditanggapi langsung oleh paslon nomor urut 2? Mungkin setuju atau tidak setuju dengan itunya? Silakan. Ya, 30 detik dari sekarang. Setuju sih, Pak. Soalnya tadi aku juga mikir kayak gitu. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanggapi lagi dari wakil paslon 1? Ya, jadi pemanfaatannya tadi ya berupa media Google Form. Ya, oke, saya rasa cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon 1 yang sudah bertanya kepada paslon 2. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada paslon 2 ya. Paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2 ya. 30 detik ya, Sani ya. Pertanyaannya kepada paslon 1. Kala itu kumaha hapena teu bisa. Ya, siap Sani? Ditanyakan langsung ke paslon 2. Silakan, mulai. Oke. Bagaimana cara untuk paslon 2 supaya siswa-siswi tertarik dengan pertemuan belajar bersama, karena akan di masa pandemi ini banyak murid yang malas untuk belajar walaupun bareng-bareng. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Sani. Pertanyaannya sudah disampaikan. Silakan dijawab 1 menit oleh paslon 2, mau wakil atau ketua, silakan langsung diaktifkan mikrofonnya. Mulai, start. Mungkin untuk belajar bersama itu nggak cuma bersama doang, jadi kita juga bakal mengajarinya secara pribadi juga, mungkin melalui WhatsApp. Mungkin kalau misalnya mereka yang ada yang nggak ngerti, bisa ditanyakan kepada yang lebih mengerti, dan juga kita juga bakal mengundang orang-orang yang mungkin lebih mengerti dibanding yang lain gitu, untuk mengajari kita semua, untuk pengetahuan kita juga bertambah bersama. Ada tambahan dari Via? Ya, jadi justru di situ tantangannya. Jadi kita tuh harus terus memotivasi teman kita untuk semangat belajar gitu. Oke, baik. Ada tambahan? Masih ada waktu? 10 detik lagi. Cukup? Oke, ada tanggapan dari Sani. Silakan, 30 detik. Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon ya. Jadi semua paslon sudah bertanya ya satu sama lain ya terkait programnya ya, cara mengatasinya, kemudian cara melaksanakannya ya. Tadi paslon 1 sudah bertanya pada paslon 2, paslon 2 sudah bertanya pada paslon 1 dan juga sudah saling menanggapi ya. Dan sayang sekali ya di sini paslon 1 ketuanya agak terkendala jaringan, tidak apa-apa ya. Itu suatu hal yang wajar ya
di masa sekarang ya. Tidak bisa disalahkan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kedua pasangan calon ini ya dari paslon. Debat kandidat, sesi debat kandidat, saya rasa kita sudah cukup ya, karena pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak tadi dari para pelaku demokrasi berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS yang akan dilangsungkan besok. Nah, sebelum kita lanjutkan ya ke agenda selanjutnya, mungkin kita akan berikan waktu 1 menit untuk masing-masing kelas paslon memberikan closing statement-nya ya. Terserah mau promosi, mau bilang lagi program gitu ya. Terserah, pokoknya 1 menit ini kalian manfaatkan untuk closing statement ya, menutup kesempatan kalian di panggung debat kandidat ini di virtual Zoom ini. Saya akan mulai dari paslon nomor urut 2 dulu ya, bergantian sekarang. Silakan, saya beri waktu 1 menit ya. Kita akan closing statement dari kedua paslon ya. Paslon 1 atau paslon 2. Saya bilang mulai ya. Mulai. Nah, makasih banget nih buat teman-teman yang udah dengerin, mulai dari tadi presentasi kita, debatnya, sesi tanya jawabnya, jujur itu sangat deg-degan. Terus tadi juga masing-masing paslon itu bagus banget, sumpah. Jujur tadi aku dengar paslon 1, sumpah sangat terkagum gitu ya. Pokoknya makasih banget. Pilihlah yang menurut kalian paling menarik, paling bisa memperbaiki sekolah kita menjadi lebih baik. Oke, masih ada waktu 20 detik dari Ranavia, mungkin mau menambahkan? Terima kasih semuanya, mohon dukungannya untuk kami. Oke, baik ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan dari paslon 2, yaitu Agnes Cecilia dari kelas 8 dan Ranavia Sukacita ya dari kelas 7B. Baik, kita akan mendengarkan sekarang closing statement dari paslon nomor urut 1 ya. Di sini hanya ada wakil ketuanya saja karena ketuanya berhalangan hadir ya karena jaringan ya. Oke, mungkin nanti Sani bisa memanfaatkan waktu ya 1 menit ini untuk memberikan closing statement-nya kepada para calon pemilih ya. Sani, hitungan mulai, saya bilang mulai ya. Siap, mulai. Oke, terima kasih Pak Torik atas waktunya. Dan juga teman-teman, terima kasih banyak. Kami mohon dukungannya, karena program ini kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kontribusi dengan teman-teman semua. Besar harapan kami agar dapat terpilih dalam pemilihan esok hari. So, jangan lupa buat pilih paslon 1 ya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan selama Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sani. Masih ada waktu, Sani? Sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 ya dari kelas 8, Joyce Magdalena berpasangan dengan wakil ketuanya yaitu Teresia Sani dari kelas 7A. Luar biasa ya. Pada prinsipnya ya, debat kandidat ini adalah bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Tetapi pada prinsipnya debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini adalah untuk menguji ya seberapa mampu kalian ya menjadi seorang pemimpin ya dari teman-teman kalian ya. Di sini kebetulan pemimpinnya calonnya perempuan semua ya. Laki-lakinya pada kemana ini ya. Nah, semoga di debat kandidat ini ya di pertemuan pagi hari ini para
calon pemilih ya, para pelaku demokrasi ya nanti bisa tercerahkan, ya, teryakinkan siapa yang akan saya pilih esok hari, apakah paslon nomor urut 1 Joyce dengan Sani ya, atau paslon nomor urut 2 Cecil dan Ranavia ya. Kita akan tentukan suara kita besok pagi ya. Nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Ibu Febri ya selaku Ketua Pemilihan Umum KPU ya, KPU tingkat Yosudarso Bandung ya, untuk nanti menjelaskan teknis pemilihan besok ya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada semua pihak ya, Ibu Febri selaku ketua pelaksana atau selaku ketua kepala kesiswaan ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajat Sudrajat selaku kepala sekolah yang telah mendukung acara ini, serta Bapak Ibu guru yang juga mendukung acara ini dari awal hingga akhir. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh provider yang ada di Indonesia ya, jaringan. Semoga para pemilik jaringan ya, Telkomsel, Indosat, Tri ya, Plexi, Asia ya, segala macam ya, bisa meningkatkan jaringannya lebih baik lagi ya. Saya Hotpoint akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Ibu Febri sebelum ya untuk teknis pemilihan ketua OSIS akan dilaksanakan ya. Silakan Ibu Febri, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Torik. Ya, sebelumnya untuk Bapak Ibu guru serta anak-anak, terima kasih atas kesediaannya hadir di dalam Zoom pada pagi hari ini, ya, di mana acara debat antara calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Kemudian besar harapan kami bahwa besok anak-anak beserta dengan Bapak Ibu guru masih bersedia hadir ya dalam Zoom besok dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Jadi besok itu kita akan berkumpul bersama-sama di dalam Zoom. Kemudian sebelum kita melaksanakan pemilihan akan ada beberapa tampilan ya, akan ada beberapa tampilan sebelumnya dari teman-teman kalian ya. Dan kalau misalnya ada juga yang masih mau menyumbangkan tampilan, boleh ditunggu hari ini ya. Karena kalau di Ibu itu sudah ada 8 tampilan yang nantinya akan tampil sebelum pemilihan dilakukan. Dan pemilihannya langsung ya, langsung ketahuan nanti di sana siapa yang menang dan juga siapa yang kalah ya. Tetapi antara kalah dan menangnya itu tidak menjadi persoalan di sini ya. Semuanya sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Kemudian kalau saya lihat di sini jumlah dari anak-anak itu kan cukup banyak ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 ada 129 anak, tetapi yang hadir ya baru sedikit sekali ya. Jadi harapan kami bahwa teman-teman bisa menghimbau ya atau bisa mengajak teman-temannya untuk besok ya, kalau bisa semuanya ikut. Harapannya sih tidak ada suara yang gol ya. Harapannya semuanya ikut memilih ya, ikut memilih demi kemajuan sekolah kita ini. Ya, jadi besok kita akan kumpul kembali di Zoom pada pukul 8 ya. Linknya akan menyusul, silakan ditunggu saja info dari Bapak Ibu Wali kelas. Begitu ya. Sekian, terima kasih Pak Torik. Baik, terima kasih Ibu Febri ya. Tadi Ibu Febri sudah menjelaskan teknisnya. Besok kita akan sama-sama kembali bergabung di Zoom meeting ya. Kita akan menyaksikan beberapa tampilan ya, mau untuk menyaksikan, mewadahi ya bakat teman-teman kalian ya yang membuat sebuah karya yang akan ditampilkan besok ya. Nah, tadi betul kata Ibu Febri ya, di sini kita lihat siswa itu wah hampir setengahnya nih lebih tidak ikut ya. Jadi saya berharap ya para calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS para paslon ini grup-grup menyampaikan, ayo
besok bergabung. Ayo besok semua bergabung ke Zoom meeting. Kalian harus menjadi saksi ya atau menjadi seorang pelaku demokrasi, memilih ya siapa yang akan menjadi ketua OSIS periode selanjutnya dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya, siapa yang akan menjadi pemimpin kalian di 1 tahun ke depan di tingkat organisasi siswa intra sekolah. Ya, itu ya ketua para paslon ya. Besok mulai hari ini jangan lupa tuh di grup-grupnya disampaikan. Ayo isuk besok bergabung kok isuk lagi ya. Besok bergabung ya ke Zoom meeting untuk menjadi saksi sejarah ya terciptanya kembali demokrasi di SMP Sudarso Bandung. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke acara yang terakhir ya, acara selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan berfoto bersama-sama terlebih dahulu sekaligus nanti ini menjadi arsip dokumentasi oleh Ibu Febri ya, siapa saja siswa-siswi yang sudah ikut pada acara debat kandidat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2021. Silakan Ibu Febri boleh dipandu untuk pelaksanaan berfoto ini karena di saya ini gelap semua nih. Sinyal saya kayaknya jelek. Ya, anak-anak sebelumnya silakan untuk mengaktifkan kameranya ya, karena ini sebagai absensi untuk saya. Jadi saya akan tahu kira-kira apa aja yang belum mengikuti kegiatan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 nanti. Ya, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Di slide pertama masih banyak sekali yang belum mengaktifkan kameranya. Yuk, silakan yuk. Diaktifkan, ada Sailika, Kenneth, Ica, Lucky, Mariska, Wahyu, Naomi, Vina, Febri, Vivian, Ibu Lucy, boleh diaktifkan kameranya. Yuk, silakan untuk diaktifkan kameranya dulu yuk. Sebagai absensi. Nanti saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu wali kelasnya supaya dilihat, oh kira-kira dari kelas 7A yang ikut ini aja. Dari kelas 7B, dari kelas 8, 9A, dan juga 9B. Jadi wali kelas bisa mengetahui anak saya yang ikut hari ini ada berapa orang. Ya, yuk silakan untuk diaktifkan. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ditahan. Kemudian di slide yang kedua, baru ada 2 orang yang mengaktifkan kameranya. Yuk, silakan yuk diaktifkan. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu foto saja ya. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Torik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Febri ya. Kita sudah melihat para pelaku demokrasi di sini kurang lebih ada sekitar 54 orang yang tergabung ke Zoom meeting. Ya, kira-kira hampir 150 ya Bu Febri ya. Kan murid 129, ya guru kurang lebih ada 20 orang ya. Harusnya ada 150 ya. Yang menjadi pelaku demokrasi di SMP Sudarso Bandung. Jadi seperti yang saya bilang tadi, silakan ketua paslon ya, bagaimana caranya terserah kalian. Silakan kalian ajak ya semua teman-teman kalian ya untuk menjadi pelaku demokrasi yang bisa menghargai demokrasi tentunya ya, karena kan itu adalah konstitusi di negara Republik Indonesia bahwa negara inilah negara demokrasi ya.
bukan negara yang sistemnya tunjuk-menunjuk, wah kamu jadi ketua OSIS, wah kamu jadi presiden. Nah, tidak begitu kan ya. Semua dilakukan berdasarkan pendapat sendiri ya, hasil pilihan hati nurani sendiri. Oke. Itu acara yang terakhir sudah kita laksanakan, yaitu berfoto bersama-sama ya. Itu adalah menjadi acara yang terakhir pada pagi hari ini ya. Saya selaku MC host podcast SMP Yosudarso Bandung mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, sampai berjumpa besok pagi di Zoom meeting. Sampurasun. Terima kasih, Pak. Selamat siang dan terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.